Sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Indonesia Bani Arhani, absen 8. Yang kedua ada Muhammad Ikram Fadila, absen 20. Yang ketiga ada Raka Dian Pratama, absen 28. Yang keempat ada Robi Putra Zainullah, absen 32. Saya Muhammad Ikram Fadila ingin menjelaskan tentang latar belakang runtuhnya Jerman Timur. Jadi kenapa Jerman Timur bisa perang? Karena kekalahan Jerman saat Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan negara ini terbagi menjadi 4 zona pendudukan di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet. Pembagian tersebut diatur dalam perjanjian Potsdam yang disepakati pada 2 Agustus 1945. Antara 1947 dan 1949, 3 zona barat yang masing-masing diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis digabungkan membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Sementara Jerman Timur yang diduduki oleh Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman. Perpecahan semakin terasa saat dilakukan pembatasan wilayah dengan membangun tembok Berlin pada tahun 1961. Hingga pada 1980-an kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet mulai melemah. Sejalan dengan itu, intervensi mereka atas politik blok timur terus berkurang. Situasi semakin memburuk saat kebijakan glasnost atau keterbukaan politik dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi yang diterapkan oleh Sekretaris Jenderal Uni Soviet yaitu Mikhail Gorbachev mengalami kegagalan. Hal itu kemudian mendorong rakyat Jerman Timur untuk melakukan pemberontakan dan revolusi demi lepas dari Uni Soviet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Raka Dian Pratama di sini ingin menjelaskan tentang penyebab runtuhnya Jerman Timur. Nah, runtuhnya Jerman Timur ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, dominasi Uni Soviet semakin melemah terutama di Polandia, Jerman Timur, dan Hungaria. Nah, sebelumnya Jerman Timur itu adalah wilayah kekuasaan dari Uni Soviet. Jadi pada saat Uni Soviet itu mulai runtuh, muncullah keinginan Jerman Timur untuk bersatu dengan Jerman Barat, sehingga terjadilah peristiwa reunifikasi Jerman yang terjadi pada tanggal 9 November 1989. Faktor selanjutnya yaitu eksodus besar-besaran warga Jerman Timur karena daya ekonomi yang lemah dan perkembangan yang pesat di Jerman Barat. Eksodus sendiri artinya adalah perbuatan meninggalkan tempat asal. Nah, dan pada saat itu juga Jerman Barat sedang berkembang dengan pesat, sehingga membuat warga Jerman Timur meninggalkan kampung halamannya dan berinisiatif bergabung dengan Jerman Barat. Selanjutnya adalah adanya penghapusan batas ke Austria oleh negara Hungaria. Penghapusan perbatasan dengan Hungaria ini terjadi pada tahun 1989-an. Ini terjadi saat runtuhnya idealisme komunisme di Hungaria yang merupakan bagian besar dari revolusi di berbagai negara komunis di bagian Eropa Tengah dan Timur. Perbatasan ini dibatasi oleh pagar listrik yang disebut dengan tirai besi. Tirai besi ini adalah batas politik yang membagi Eropa menjadi 2 wilayah yang terpisah dari akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 hingga berakhirnya Perang Dingin di tahun 1991. Istilah tersebut melambangkan upaya Uni Soviet untuk memblokir diri dan negara satelitnya dari kontak terbuka dengan negara-negara blok barat. Pembongkaran pagar listrik di sepanjang perbatasan Hungaria sepanjang 240 km atau kurang lebih 149 mil ini adalah celah pertama di tirai besi yang telah membelah Eropa selama lebih dari 40 tahun sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kemudian terjadi piknik PAN Eropa, yaitu demonstrasi perdamaian yang diadakan di perbatasan Austria-Hungaria dekat Sorpon, Hungaria pada tanggal 19 Agustus 1989.
Pembukaan gerbang perbatasan antara Austria dan Hongaria di piknik pan-Eropa menggerakkan reaksi berantai yang damai yang pada akhirnya terjadi penyatuan kembali Jerman. Akibatnya, banyak dari warga Jerman Timur yang melarikan diri ke barat melalui cerah Hongaria dan Austria. Perkenalkan, nama saya Denis Syabani Erhani, Arsen 8. Di sini saya akan menjelaskan proses runtuhnya Jerman Timur. Kedua wilayah Jerman yang terbagi kemudian menjadi suatu negara. Pada bulan September 1949, wilayah Jerman Barat menjadi Republik Federasi Jerman dengan ibu kota Bonn. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1949, wilayah Jerman Timur menjadi Republik Demokrasi. Jerman dengan ibu kota di Berlin, Jerman Barat kemudian bergabung dengan NATO, sedangkan Jerman Timur bergabung dengan Pakta Warsawa. Banyak rakyat Jerman yang tidak setuju dengan terpecahnya negara mereka, terutama rakyat Jerman Timur yang tak ingin menganut sistem pemerintah komunis. Gerakan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur mulai tampak sejak 4 November 1989, saat lebih dari 500.000 warga Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Setelah itu, warga Jerman bergabung untuk penuntukan tembok Berlin pada 9 November 1989. Warga Jerman merasa bahwa keduanya berasal dari akar yang sama, sehingga tidak perlu dibeda-bedakan. Pasca runtuhnya tembok Berlin, banyak warga Jerman Timur yang datang ke Jerman Barat. Dengan demikian, runtuhnya Jerman Timur disebabkan oleh keinginan masyarakat Jerman untuk bersatu tanpa perlu dibeda-bedakan satu sama lain. Di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang runtuhnya tembok Berlin. Secara tidak resmi, tembok Berlin mulai dihancurkan sehari setelah pengumuman restriksi, yaitu pada tanggal 9 November 1949. Di sore itu dan beberapa minggu setelahnya, semakin banyak warga Jerman Timur maupun Barat datang membawa palu godam dan sejenisnya untuk menghancurkan beberapa bagian tembok sekaligus menciptakan beberapa lubang. Pada awalnya, aksi penghancuran tembok yang dilakukan ini tetap dikawal ketat oleh penjaga. Namun setelah beberapa hari kemudian, intensitas penjagaan semakin longgar. Para penjaga tembok pun semakin toleran dengan aksi penghancuran tembok serta keluar masuknya warga melalui tembok yang berlubang. Puncaknya, pada tanggal 13 Januari 1990, tembok ini resmi dihancurkan oleh pemerintah Jerman Timur, dimulai di Bernayerstraat. Penghancuran ini merupakan salah satu awal dari reunifikasi atau penyatuan kembali negara Jerman Timur dengan Jerman. Saya Robi ingin menjelaskan dampak dari runtuhnya Jerman Timur. Nah, runtuhnya Jerman Timur itu dalam sistem ekonomi. Nah, kejatuhan ekonomi Jerman Timur yang sangat cepat pada pertengahan tahun 1990 membuat para pemimpin Jerman Timur banyak kehilangan kekuasaan. Nah, secara ekonomi Jerman Barat lebih maju dibandingkan Jerman Timur. Nah, karena itu mata uang Jerman Barat, Deutschmark, diperkenalkan ke Jerman Timur dalam serikat mata uang pada bulan Juli 1990. Nah, berlanjut ke reunifikasi Jerman. Reunifikasi Jerman ini termasuk dampak runtuhnya Jerman Timur. Nah, pada bulan Februari 1990 dilaksanakan pertemuan yang membahas masalah Jerman, berlangsung di Ottawa, Kanada. Negara yang dihadiri itu pertama ada Jerman Barat, kedua Jerman Timur, ketiga Amerika Serikat, keempat Uni Soviet, kelima Inggris, dan keenam Perancis. Hasilnya ini pada tanggal 12 September ditandatangani perjanjian 2+4. Isinya memperbolehkan penyatuan Jerman. Nah, faktor pendorong bersatunya Jerman itu adanya keinginan rakyat yang kuat untuk bersatu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dampak ekonomi.
Jerman Barat secara ekonomi lebih maju dibandingkan Jerman Timur. Terus banyak orang-orang Jerman Timur yang melarikan diri untuk berpindah ke Jerman Barat. Nah, pada tanggal 13 Agustus 1990, Parlemen Jerman sepakat untuk menetapkan tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari penggabungan kembali kedua bagian Jerman. Nah, dalam sidang parlemen tersebut, banyak suara yang mendukung untuk kembali bersatunya Jerman. Lalu, tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu dalam Republik Federal Jerman. 6 hari berikutnya, tembok Berlin dihancurkan oleh pemerintah dan Jerman resmi bergabung sebagai negara kesatuan, dan Helmut Kohl terpilih menjadi kanselir Jerman. I know gold is not